Jadi di sini ada hubungannya dengan persamaan yang pertama tadi. Jadi kan kelihatan ini ya, A tambah 18B. Jadi ini kita coba bagi 3 semua ya. Kalau kita bagi 3, ini adalah A tambah 18B ini. Yang nilainya 165 bagi 3 itu kan 55. Jadi kita bisa dapatkan U19 itu ya sama dengan 55 ya. Sesuai dengan tadi A tambah 18B ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 8. Di antara bilangan 2 dan 26, disisipkan 5 bilangan sehingga 2 bilangan pertama dengan 5 bilangan yang baru membentuk barisan aritmatika. Jumlah semua bilangan tersebut sama dengan. Jadi ada 2 bilangan nih, 2 dan 26. Yang kita bisa katakan ini U1-nya, ini U2-nya. Dari antara 2 bilangan ini disisipkan bilangan 5 bilangan. Sehingga antara 2 bilangan yang pertama dengan 5 bilangan baru membentuk barisan aritmatika. Dari sini kita bisa menyatakan atau kita bisa mendapatkan beda yang baru ya. Beda yang baru itu kan beda yang lama dibagi K tambah 1. Dimana K itu adalah jumlah bilangan yang disisipkan. Banyak bilangan yang disisipkan. Tadi disisipkan ada 5 bilangan. Beda yang lama itu 26 kurang 2 per 5 tambah 1. Berarti 24 per 6. Sama dengan 4. Jadi beda yang barunya adalah 4. Kita tinggal cari jumlah bilangannya ya. Ini coba kita perhatikan. Kan tadi di sini ada 2 bilangan yang lama ya. U1 dan U2. Kemudian disisipkan 5 bilangan yang baru. Jadi kita bisa mendapatkan banyak bilangannya sebanyak 2 bilangan yang lama tambah 5 bilangan yang baru. Jadi banyak bilangannya ada 7. Jadi kalau ditanya jumlah semua bilangan tersebut sama dengan, jadi dia nanya S7-nya ya. S7 sama dengan ya rumus SN untuk aritmatika. Rumusnya di sini aja buat ya. SN sama dengan N per 2. 2A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau dikasih tahu suku terakhirnya, kita bisa pakai A tambah UN. Jadi S7 sama dengan 7 per 2. N-nya 7 ya. A-nya tadi 2. Suku terakhirnya 26. Jadi sama dengan 7 per 2 kali 28. Tapi sebenarnya tadi kita nggak perlu cari bedanya juga nggak apa-apa ini ya. Jadi coret dapat 14. 7 kali 14 itu 98 ya. Jadi S7 jumlahnya 98. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 3 sama dengan. Jadi ingat ya, 2 angka, 2 digit. Jadi itu mulai dari belasan sampai sebelum angka 100. Karena angka 100 itu digitnya udah 3. Udah 3 angka. Jadi bisa kita bilang kita mulai dari 12 lah. Karena 12 itu merupakan bilangan 2 digit pertama yang habis dibagi 3. Ya pasti selisihnya 3 juga nanti. Jadi 15 tambah 18 tambah titik sampai tambah terakhir 99. Itu berapa ditanya. Jadi jelas di sini bedanya 3 ya. Bedanya 3. Kita mau mencari banyak bilangannya dulu. Dari 12, 15, 18 sampai 99 itu ada berapa banyak bilangannya. Jadi kita pakai rumus UN ya.
A tambah N kurang 1 kali beda. Suku terakhirnya 99, A-nya 12, tambah N kurang 1 kali bedanya 3. Seperti biasa nih kita pindahin aja. 99 dikurang 12 sama dengan N kurang 1 kali 3. 99 dikurang 12, 87. Langsung kita bagi 3 aja. N kurang 1, berarti kita bisa dapat N kurang 1 sama dengan 29, N sama dengan 30. Jadi banyak bilangannya 30. Kita tarik jumlahnya ya. Jadi S30 sama dengan 30 per 2. Suku pertama 12 tambah suku terakhir 99. Ini coret, dapat 15 dikali 111. Itu sama dengan 1665 ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Diketahui dari aritmatika dengan jumlah suku ke N, yaitu Sn sama dengan 4N kuadrat ditambah 3N. Rumus suku ke N adalah, jadi yang ditanya adalah berapa rumus suku ke N-nya. Ini kita bisa, ada dua metodenya sih. Tapi kita gunakan aja metode yang umum aja. Kita cari dulu A dan bedanya ya. Jadi jumlah satu suku pertama, S1, itu sama dengan U1. Yang kita bisa buat menjadi 4 dikali 1 kuadrat. Kita gantikan N-nya dengan 1 ya. Karena ini merupakan fungsi nih. Tambah 3 kali 1. Jadi bisa kita bilang U1-nya 7. Sedangkan S2-nya adalah jumlah 2 suku pertama. Yaitu U1 tambah U2. Sama dengan 4 dikali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 sama dengan 16 tambah 6, 22. Dimana tadi kan U1 nya 7 nih, 7 tambah U2 sama dengan 22. Berarti U2 nya 22 kurang 7 sama dengan 15. Setelah dapat U2 nya, kita cari bedanya. Beda itu U2 dikurang U1. Berarti 15 dikurang 7 sama dengan 8. Bedanya 8. Udah dapat bedanya. Setelah dapat bedanya, kemudian kita cari tinggal rumus UN-nya ya. UN itu kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Suku pertamanya 7. U1 kan. A itu suku pertama 7. Tambah N kurang 1 kali bedanya 8. Ini seperti biasa kita kali ke dalam. Berarti 7 ditambah 8N dikurang 8. Atau sama dengan 8N dikurang 1 ya. Itu rumus UN-nya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 11. Jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Berarti dia tanya SN-nya. Kalau misalkan bilangan bulat antara misalkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain, bilangan itu nggak boleh terinput ya, atau termuat dalam deret bilangan yang kita mau cari. Jadi kalau misalkan 100 sampai 300, 100 dan 300 ini nggak boleh masuk ke dalam input jawabannya. Jadi yang bisa kita ambil itu setelah 100, yaitu 105 yang bisa dibagi 5 ya. Kemudian tambah 110. Kemudian tambah 115 sampai seterusnya sebelum 300.
yaitu 295 yang habis dibagi 5 ya. Ini sama kayak soal yang nomor 9 tadi ya. Jadi pertama-tama harus cari dulu n-nya dulu. Pakai rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. UN-nya 295, N-nya 105, tambah N kurang 1, bedanya 5. Pindahkan ini ke sini. Berarti 295 dikurang 105 sama dengan N kurang 1 kali 5. Jadi 180 itu. 190 per 5 sama dengan N kurang 1. Jadi N kurang 1 sama dengan 38. Berarti N-nya sama dengan 39. Setelah dapat N-nya 39, kita cari N-nya ya. S39. Sama dengan 39 per 2. U1-nya 105. UN-nya 295. Berarti 39 per 2 dikali 400. Coret. Dapat 200. Sama dengan 7.800. Bisa dipahami ya? Kita lanjut soal berikutnya. Jumlah suku ketiga dan kelima suatu bangsa matematika adalah 18. Jadi U3 ditambah U5 itu sama dengan 18. Kita pecahkan si U3 ini menjadi A tambah 2B ya. U5 menjadi A tambah 4B sama dengan 18. A ditambah A menjadi 2A. 2B tambah 4B menjadi 6B sama dengan 18. Biarkan dulu menjadi persamaan yang pertama. Kita cari lagi suku yang ke-8 sama dengan A tambah 7 beda yang nilainya adalah 37. A tambah 7 beda. Ini persamaan yang kedua. Oke ya, persamaan yang kedua ini kita kali 2 aja. Kita kali 2. Berarti 2A ditambah 14 beda sama dengan 74. Kemudian kita kurangkan. Ini habis. 6 dikurang 14 minus 8 beda. 18 kurang 74 itu 56 minus 56. Jadi bedanya sama dengan minus 56 bagi minus 8 itu 7 ya. Setelah dapat bedanya, kita tinggal cari A-nya. Kita pilih salah satu persamaan, kita pilih persamaan yang kedua aja. Dimana tadi A tambah 7 bedanya kan sama dengan 37. A tambah 7 kali 7 sama dengan 37. A sama dengan 37 kurang 49 ya. Ini 49 sama dengan minus 12. Suku pertamanya. Dia naik suku pertama berarti minus 12. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Suku kelima suatu deret aritmatika adalah 11. Berarti kita bisa bilang U5-nya adalah 11. Kita pecahkan U5-nya menjadi A tambah 4 beda sama dengan 11. Jumlah nilai suku ke-8 dan 12. Ini menjadi persamaan pertama tadi ya. Jadi suku yang ke-8 tambah suku yang ke-12 sama dengan 52.
U8 itu A tambah 7 beda. U12 itu A tambah 11 beda. Sama dengan 52. Kemudian ini kita jumlahkan. A tambah A menjadi 2A. 7 tambah 11 menjadi 18 beda. Sama dengan 52. Oke, ini sama seperti tadi. Ini kita kali 2 aja. Kita kali 2. Menjadi 2A ditambah 8 beda. Sama dengan 22. Kita eliminasi, kita kurangkan. Habis. Kenapa tadi kita harus kali 2? Karena tadi koefisien dari si A itu 2. Makanya persamaan yang pertama ini harus kita kali 2. Biar sama koefisiennya. Oke ya. 18 dikurang 8. 18 dikurang 8 itu 10 beda. 52 kurang 22 30. Dapat bedanya sama dengan 30 bagi 10 itu 3. Kemudian dia tanya, setelah dapat bedanya 3, cari A-nya ya. Ambil aja persamaan yang pertama. A tambah 4 beda sama dengan 11. A tambah 4 dikali 3 sama dengan 11. Berarti A-nya sama dengan 11 kurang 12. Min 1. Kemudian tinggal cari S8. S8 sama dengan, masuki rumus Sn ya. 8 per 2. 2A. 2 kali min 1. 2 kali min 1 ditambah 8 kurang 1 kali bedanya 3. 8 dibagi 2 dapat 4. 2 kali berarti min 2 tambah 21. Atau 4 dikali 19. Sama dengan 76 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke barisan geometri. Ingat, barisan geometri gunakanlah rumus untuk barisan dan deret geometri. Jadi pertama-tama kalau geometri cari A-nya. Suku pertamanya sama 3. Kemudian rasio itu U2 per U1. Sama dengan 6 bagi 3. Itu 2. Jadi rumus UN-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jangan lupa ini rumus untuk UN pada geometri. Jadi tinggal masukin aja. UN sama dengan A-nya 3. Rasionya 2. Pangkat N kurang 1 ya. Sampai situ aja. Udah dapat jawabannya. Kita lanjut. Diketahui barisan geometri dengan suku yang kelima. U5 sama dengan min 162. U2 sama dengan minus 6. Ingat tadi rumus UN ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau contohnya itu U5, R-nya 5. A dikali R pangkat 5 kurang 1. Kan 5 kurang 1 4 ya. Jadi U5 itu sama dengan AR pangkat 4. Sama dengan minus 162. U2 itu A kali R. Dengan cara yang sama ya. Minus 6. Kita substitusikan aja si A dari sini. A sama dengan minus 6 per R. Kita gantikan ke sini A-nya. Nilai yang ini ya.
Kita ganti ke situ. A-nya gantikan minus 6 per R dikali R pangkat 4 sama dengan min 162. R-nya pangkatnya dikurangi jadi pangkat 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan min 162 bagi minus 6. Itu 27. Dimana R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. 27 3 pangkat 3. Jadi kita bisa simpulkan rasionya adalah 3. Setelah dapat rasionya 3. Oh, ternyata rasio yang ditanya. Berarti jawabannya 3. Oke, kita lanjut. Nomor 16-nya bersama dengan nomor sebelumnya, nomor 15. Suku pertama yang dikasih tahu 2. U1 atau A-nya sama dengan 2. Suku yang kelimanya A dikali R pangkat 4 sama dengan 162. Kita substitusikan A-nya 2. Jadi R pangkat 4 sama dengan 162 bagi 2. 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Pohon faktorkan aja kalau nggak paham ya. 81 bagi 3, 27 bagi 3, 9 bagi 3, 3. Jadi 81 bisa kita anggap nilainya 3 pangkat 4. Karena ini sama-sama ada pangkat 4, jadi rasionya bisa kita anggap 3. Kita tinggal masuk rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. UN-nya 1458. A-nya 2. Dikali 3 pangkat N kurang 1. 1458 bagi 2 itu 729. Ingat ya, ini nggak bisa dikali ya. 2 dengan 3-nya nggak bisa dikali. Jadi si 2-nya ini membagi ke sana. Membagi si 1458. Atau 1458 bagi 2. 729. N kurang 1. 729 ini kalau di pohon faktorkan. Ya seperti inilah. 729 bagi 3. 243 bagi 3. 81 bagi 3. 27 bagi 3. 9 bagi 3. 3. Jadi kita bisa bilang 729 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Ini persamaan eksponen. Ininya ada sama bilangan pokoknya. Jadi pangkatnya bisa kita samakan. Jadi kita bisa jawab N-nya sama dengan 7 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita teruskan. Dari suatu barisan geometri dengan rasio positif. Diketahui jumlah suku kedua dan suku keempat. Jadi kita bisa bilang U2 tambah U4 itu sama dengan 13. Dimana U2 itu kan A kali R. U4 itu AR pangkat 3. Sama dengan 13. Hasil kali suku pertama. Berarti U1 kali dengan U3 itu 81. U1 itu A. U3 itu AR pangkat 2. 81 ya. Kita bisa buat menjadi A pangkat 2. R pangkat 2. A kali A jadi A kuadrat ya. 81. Kemudian bisa kita akarkan kiri kanan. Jadi A dikali R kita bisa anggap sebagai akar 81 9. Jadi kita bisa bilang A-nya sama dengan 9 per R. Sebenarnya akar 81 kan plus minus 9 ya. Akar 81 itu plus min 9. Tapi karena ada kata kunci rasio positif.
Jadi kita bisa anggap nilai si yang kita ambil itu yang positif aja. Oke ya, misalnya kita dapat A nya itu 9 per R. Kita substitusikan lah ke persamaan yang pertama tadi nih. Ini persamaan yang pertama. Kita gantikan ke sini. Jadi 9 per R dikali R tambah 9 per R dikali R pangkat 3 sama dengan 13. Ini coret 9. Ini coret. Ini dicoret ya, coret. Jadi pangkat 2. Jadi 9R pangkat 2 sama dengan 13. Pindahin 9 yang ini ke sana. Jadi kurang. Sama dengan 4. R sama dengan 4/9 akar. Itu sama dengan 2/3 ya. Kita dapat R 2/3. Kita tinggal cari A nya dari sini. Tadi A sama dengan 9 per R. Berarti 9 dibagi 2/3. Atau 9 dikali 3/2. Sama dengan 27/2. U4 itu kan sama dengan AR pangkat 3. A nya 27/2. R nya itu 2/3. Pangkat 3. Jadi sama dengan 27/2 dikali 8/27. Ini coret. 8 bagi 2 dapat 4. Berarti jawabannya U4 nya sama dengan 4 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 buah bilangan. Jadi ini ada 3. Ini 192. Ini U1 nya. Ini anggap U2 yang lama ya. Disisipkan 5 bilangan. K nya sama dengan 5 bilangan. Jadi kita dapatkan rasio yang baru. Itu sama dengan rasio yang lama. Akar pangkat K tambah 1. Atau bisa kita bentuk menjadi rasio yang lama pangkat 1 per K tambah 1. Rasio yang lama 192 bagi 3 ya. Itu nilainya 64. Pangkat 1 per 5 tambah 1. Jadi rasio yang lamanya sama dengan rasio yang barunya sama dengan 64 itu 2 pangkat 6 dalam kurung pangkat 1/6. Ini bisa kita coret, 6 nya habis. Jadi kita bisa bilang rasio yang barunya sama dengan 2. Dapatnya 2 kan. Tinggal cari suku yang keempat. U4 sama dengan A dikali R pangkat 3. Pangkat 4 kurang 1 ya, pangkat 3. A nya sama 3, yang ini tadi A nya 3 dikali R nya 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 kali 8 24. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 1728. Berarti 3 bilangan. Jadi U1 kali U2 kali U3 itu 1728. Di mana U1 itu adalah A, U2 itu A kali R, U3 itu AR pangkat 2. 1728. Kalau kita kalikan nih jadi A pangkat 3. A kali A kali A pangkat 3. Dikali R pangkat 3 sama dengan 1728. Kita buat menjadi AR pangkat 3 sama dengan
1728 itu sama dengan 12 pangkat 3 itu. 12 pangkat 3 ya. Kalau nggak pohon faktor lah. Kalau misalkan susah 1728 tuh pohon faktor aja. Akhirnya kita dapat nanti A kali R sama dengan 12. Kita biarkan dulu ya. Baru kemudian kita jumlahkan nih. U1 tambah U2 tambah U3 nilainya sama dengan 63. U1-nya A, U2-nya AR, U3-nya AR pangkat 2 sama dengan 63. Oke, dari sini kita substitusikan aja A-nya. Atau R-nya aja boleh. R sama dengan 12 per A. Berarti ini tetap A. Ini AR-nya tadi kan nilainya sama dengan 12 ya. 12 A. R-nya gantikan dengan 12 per A pangkat 2 sama dengan 63. Ini jadi A tambah 12 tambah 144 per A sama dengan 63. Ini kita kali A semua. Ini jadi A kuadrat tambah 12A tambah 144 sama dengan 63A. 63-nya kita gabungkan ke sini. Pindahkan. Jadi A kuadrat ditambah 12 dikurang 63 itu 51. A tambah 144 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya. Kita cari bilangan yang kita kali 144. Ada bilangan yang kita kali 144. Kita jumlahkan itu 51. Itu jadi angkanya 48 kali 3 ya. Jadi faktorannya adalah A ditambah 48 A ditambah 3 sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 48 atau A sama dengan min 3. Oke, untuk detail pemfaktoran nanti ini ada materi kita tersendiri. Mungkin di semester 2 tentang persamaan kuadrat. Kalau kalian belum lancar nanti kita pelajari di semester 2 ya. Jadi setelah dapat A-nya, kita suruh cari R-nya. Atau langsung aja mencari oke, R-nya juga boleh. Maka bilangan kedua pada barisan tersebut adalah ternyata dari tadi dia nanya U2-nya aja rupanya. U2-nya dari tadi udah dapat sebenarnya. U2 itu kan A kali R. Jadi U2 itu yang inilah ya. A kali R atau nilai sama dengan 12. Oke ya. Jadi untuk di sini nanti yang ditanya mungkin bukan U2 atau yang lain lah ditanya. Oh, tapi ada sedikit kesalahan nih. Ada sedikit koreksi yang perlu apa itu. Ini ternyata tadi harus kurang ini. Ini salah ini. Ini tambah, ini harusnya tadi kurang. Jadi ini harusnya minus minus. Minus minus. Berarti nilai si A-nya harusnya positif ya. Minus minus. Berarti A-nya itu harusnya positif. Antara 48 atau 3 ya. Ini dua-dua terpenuhi nih, karena di sini bukan merupakan dari geometri naik atau turun ya. Jadi dua-duanya kita bisa gunakan untuk nilai A-nya. Tapi yang pasti nilai suku yang keduanya adalah
12. Oke, kita lanjut ya. Diketahui A tambah 1, 3A kurang 1, dan 5A tambah 1 membentuk barisan geometri. Agar ketiga suku ini membentuk barisan aritmatika, maka suku ketiganya harus ditambah berapa? Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu nih suku geometrinya ya. Kita cari dulu suku geometrinya berapa-berapa aja. Ingat, untuk geometri U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. U2 nya 3A kurang 1 kuadrat. U1 nya A tambah 1. U3 nya 5A tambah 1. Ini kita kuadratkan menjadi 9A kuadrat dikurang 6A tambah 1 sama dengan ini kali ke dalam ya, kali pelangi ke dalam, 5A kuadrat ditambah A ditambah 5A tambah 1. Jadi ini yang kita pindahin semua ke sebelah kiri. 9A kuadrat dikurang 5A kuadrat dikurang 6A ditambah 6A ditambah 1. Sebentar. Dikurang 1-nya harusnya ada koreksi buat ini. Oke ya, di sini 4A kuadrat. Ini kan habis nih, tambah 0 sama dengan 0. Karena ini kan habis. Ini habis juga, ini juga habis. Jadi kita bisa bilang nanti A kuadratnya sama dengan 0 atau A nya sama dengan 0. Jadi sukunya itu adalah A tambah 1, berarti 0 tambah 1, 3 kali 0 tambah 1, 5 kali 0 tambah 1. Oh, sorry, tadi ini kurang 1 nih. Jadi ini sukunya menjadi 1, min 1, 1. Jadi kalau misalkan ini jadi bentuk barisan aritmatika, ini kan bedanya adalah min 2 kan. Berarti ini harus juga min 2 juga bedanya. Dimana min 1 dikurang 2, harusnya suku yang ketiganya itu min 1 kurang 2 atau min 3. Sedangkan suku yang di sini adalah 1. Jadi suku yang ketiganya itu harusnya kita kurangi 4 ya. Atau kita bisa bilang min 1 ditambah A sama dengan min 3. Atau A nya sama dengan minus 4. Jadi suku yang ketiga itu kita harus tambahkan minus 4. Sehingga kita bisa dapatkan pola barisan aritmatika. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Kita lanjut nomor berikutnya ya. Pada suatu barisan geometri diketahui bahwa suku pertamanya 3. Berarti suku yang pertamanya 3. Suku yang ke-9-nya adalah 7, 6, 8. Ya, tanya suku ke-7 sama dengan, kita percaya dari suku ke-9 ya. Suku ke-9 ini sama dengan A tambah 8. A dikali R pangkat 8. Berarti 768 sama dengan 3 R pangkat 8. Jadi R pangkat 8 sama dengan 768 bagi 2. Bagi 3. Sama dengan 256.
Kebetulan 256 itu adalah 2 pangkat 8. Jadi kita bisa dapat rasionya sama dengan 2. Setelah dapat rasionya 2, kita cari suku yang ketujuh, yaitu R pangkat 6. A nya 3, R nya 2 pangkat 6. 3 dikali 64 sama dengan 192. Itu U7 nya. Oke ya, kita lanjut ya. Suatu bakteri setelah 1 detik akan membelah menjadi 2. Pada saat permulaan ada 5 bakteri. Banyaknya bakteri pada menjadi 320 setelah. Jadi di sini kita bisa pakai rumus yang suku ke T. Itu sama dengan A dikali R pangkat T aja ya. Karena suku pertamanya itu adalah detik ke 0. Jadi kita bisa anggap pengurangan satunya kita abaikan aja. Jadi suku terakhirnya, suku ke T nya itu adalah 320. Dimana A nya suku pertamanya adalah 5 bakteri. Dan rasionya membelah menjadi 2. Jadi rasionya 2 pangkat T. 320 bagi 5 64. Sama dengan 2 pangkat T. 64 ini 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat T. Jadi T nya kita bisa dapatkan 6. Jadi setelah 6 sekon ya. Oke, kita lanjut. Sutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendeknya 2, berarti kita bisa bilang U1 nya adalah 2 cm. Dan yang terpanjang, perhatikan tadi ya, di sini kan dia dibagi 5 bagian. Jadi suku yang terpanjang atau tali yang terpanjang adalah suku yang kelima. Nilainya 162. Maka panjang tali semula. Jadi kalau misalkan tali-tali yang dipotong tadi digabungkan, dia menanyakan S5-nya. Dan kita jumlahkan, itu akan mendapatkan panjang tali semula. Jadi U5 sama dengan A dikali R pangkat 4. 162 sama dengan A nya itu 2 dikali R pangkat 4. 162 dibagi 2 itu 81. R pangkat 4. Ini tadi 2 ya, 81 itu 3 pangkat 4. Berarti bakalan dapat rasionya sama dengan 3. Udah tinggal cari S5. Sn dulu lah ya. A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A nya 2 pangkat rasionya 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 dikurang 1 kan 2. Ini bisa coret dengan ini. Jadi ini bisa coret dengan ini. Habis 3 pangkat 5 itu 243. Kurang 1 berarti sama dengan 242 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Suatu deret aritmatika terdiri dari 3 suku. Jadi ada 3 suku ya. Jadi U1, U2, U3. Pertama-tama deretnya aritmatika. Jadi U1 nya kita bisa bilang A, U2 nya kita bisa bilang A tambah B, U3 nya kita bisa bilang A tambah 2B. Jika suku tengahnya dikurangi 5, dia akan berubah menjadi geometri. Jadi A tambah B berkurang 5, A tambah 2B. Dia akan menjadi geometri dengan rasio 2.
rasio itu U2 per U1 ya. Sama dengan U3 per U2. Jadi rasionya kan 2. U2 nya itu A tambah B dikurang 5. U1 nya itu A. Itu sama dengan A tambah 2B per A tambah B kurang 5. Ini kita kerjai kali silang aja. Ini anggap aja per 1 ya. Kali silang. Ini jadi 2A sama dengan A tambah B kurang 5. Pindahkan aja si A nya ke sini dan si B nya ke kiri ya. Berarti A dikurang B sama dengan negatif 5. Kemudian kali silang lagi yang ini sama ini. Yang ini sama ini kita kali silang. Kita akan dapatkan 2A. 2A tambah 2B kurang 10. Sama dengan A tambah 2B. Ini coret. 2B nya ini habis kan. Atau kalau nggak paham, kita step by step aja lah. Kita pindahkan aja ke sebelah kiri ya. Jadi 2A dikurang A tambah 2B dikurang B. 10 nya kita pindah ke kanan. Sama dengan 10. Ini tadi 2B ya. Jadi B dikurang 2B ini habis. Kemudian kita bisa dapatkan si A nya sama dengan 10. Kemudian tinggal kita substitusikan A nya ke persamaan yang ini tadi. A nya 10 dikurang B sama dengan min 5. Berarti min B sama dengan min 5 kurang 10 jadi min 15. Berarti bedanya sama dengan 15. Dan nanya suku ketiga. Jadi U3 si aritmatika tadi ya. A tambah 2B. Berarti sama dengan A nya 10 tambah 2 kali 15. Nilainya 40 ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Jika suku kedua dikurangi 1, terbentuk barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah. Jadi ada 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Jadi kita bisa bilang U1, U2, U3. A, A tambah B, A tambah 2B. A, dimana tadi bedanya 3 ya. Berarti A tambah 3, A tambah 6. Jika suku kedua dikurangi 1. Jadi ini kita kurangi 1 nih. Jadi A tambah 2, A tambah 6. Akan terbentuk barisan geometri dengan yang jumlahnya 14. Rasionya berapa ditanya. Ini tinggal kita jumlahkan aja. A tambah 2 tambah A tambah 6 sama dengan 14. Oke, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Jadi A tambah A adalah 3A. Tambah 8 sama dengan 14. Kita bisa dapatkan nanti A nya sama dengan
3A sama dengan 6, A sama dengan 2. Setelah dapat A-nya 2, tinggal cari rasio aja. Rasio itu kan U2 per U1. U2-nya itu adalah isi geometrinya ya. Yang A tambah 2, berarti 2 tambah 2 per 2. Berarti kita bisa dapatkan rasionya sama dengan 2 ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jadi kita bisa bilang jika suku ketiga ditambah dengan 2 dan suku kedua dikurangi 2, diperoleh barisan geometri. Jadi kita bisa bilang nanti U1, U2, U3. Pola pertama aritmatika dulu. Jadi ini kita bisa bilang aritmatika. Terus kemudian jika suku ketiga ditambah dengan 2, jadi dia suku yang kedua, suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, berarti A tambah B kurang 2, A tambah 2B ditambah 2. Dia akan membentuk geometri ya. Jika suku ketiga barisan aritmatika ditambah 2, A tambah 2B tambah 2, hasilnya sama dengan 4 kali suku pertamanya. Jadi di sini kita bisa tinggal pindahkan aja. Jadi 2B tambah 2, si A-nya pindahin ke sana ya, jadi 3A. Ini jadi persamaan yang pertamanya aja. Terus kita gerak dari pemecahan si U2 dulu. U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. U2-nya A tambah B kurang 2 kuadrat sama dengan A dikali A tambah 2B tambah 2. Ini kita substitusikan si 2B-nya boleh, atau B-nya lah. Ya, B-nya aja lah. Jadi dari sini nanti 2B sama dengan 3A dikurang 2. B sama dengan 3A dikurang 2 per 2. Nantikan B di sini ya. Dengan 3A kurang 2 per 2 kurang 2 kuadrat sama dengan A. Tadi A tambah 2B kan yang ini ya. A tambah 2B itu sama dengan 3A ya. Kemudian ini kita bisa rapikan dulu penyebutnya per 2. Jadi 2A ditambah 3A dikurang 2 dikurang 4 kuadrat sama dengan ini kali ke dalam 3A kuadrat ditambah 2A. Terus kemudian ini jadi 5A dikurang 6 per 2 kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah 2A. Kita kuadratkan menjadi 25A kuadrat dikurang 60A tambah 36 per 4 sama dengan 3A kuadrat ditambah 2A. Oke ya, kita lanjut pengerjaannya. Sebelah sini lah ya, mudah-mudahan bisa nih. Kita kali silang jadi 25A kuadrat kurang 60A tambah 36 sama dengan kali silang 4-nya ke sana ya. 12A kuadrat ditambah 8A. Pindahin semua ke kiri. Jadi 25 dikurang 12 jadi 37. Jadi 13
A kuadrat dikurang 68A tambah 36 sama dengan 0. Ini nanti difaktorkan. Oke ya, sepertinya kalau dia mati di sini ada suatu kesalahan menurut Anda. Di sini sepertinya. Ini tadi 2A tambah B tambah 2. Nilainya itu adalah 4A ya. Oh, berarti ini salah nih. Perbaikan lah nih. Ini salah, ini salah. Ini salah, ini salah. Ini semua salah ya. Oke, ini jadi 4A. Ini jadi 4A kuadrat. Terus kemudian ini 4A kuadrat. Ini kita coba pakai teknik pemfaktor, langsung pemfaktoran aja lah ya. Karena ini kelihatan sebenarnya jadi 5A dikurang 6/2 kuadrat. Ini kita bisa buat menjadi 2A kuadrat. Jadi kuadratnya bisa kita coret. Jadi terakhirnya 5A dikurang 6/2 sama dengan 2A. 5A dikurang 6 sama dengan 4A kali silang ya. Pindahkan si 4A nya ke sini, berarti jadi A sama dengan 6. Kita dapat A nya 6, tinggal cari B nya. Oh sorry, dia nanya A nya rupanya. Berarti kita langsung udah dapat ya. Oke, kita lanjut. Sebuah bola tenis dijatuhkan pada ketinggian 2 meter. Jadi kita bisa berlogika, ini dia 2 meter. Mantul. 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 Jadi dia mulai dari pantulan yang ketiga sampai berhenti. Ini pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga. Jadi ini 2 meter. Ketinggian ini adalah 3/4 dari 2 meter. Atau kita bisa bilang 6/4. Ketinggian yang ini adalah 3/4 dari sebelumnya ya. Dari 6/4. Berarti sama dengan 18/16. Kemudian tinggian yang ini adalah 3/4 dari 18/16. Atau bisa kita bilang 54/64. Jadi panjang lintasan bola dari pantulan ketiga sampai berhenti. Jadi kita bisa langsung ambil aja Esta Ingga. Karena ini merupakan pola yang utuh, naik dan turun. Jadi kita bisa langsung buat aja 2A per 1 dikurang R. Dimana 2A nya itu sama dengan tadi 54/64. Atau kita sederhanakan menjadi 27/32. Jadi 27 dikali 27/32 dibagi rasionya tadi 3/4. Jadi bisa kita bilang 54/32 dibagi 1/4. Itu sama dengan 54/32 dikali 4. Sama dengan, ini coret jadi dapat 8. Jadi 27/4 meter. Itu Esta Ingganya ya. Oke, bisa dipahami ya. Pada
Pada suatu perlombaan akan diberikan hadiah kepada 5 orang pemenang. Jadi ini merupakan barisan aritmatika juga. Beserta dia mengikuti barisan aritmatika dengan ketentuan pemenang kedua ditambah pemenang keempat sama dengan. Jadi kita bisa bilang U2 tambah pemenang keempat, U4 itu sama dengan 2.400.000, atau kita singkatkan aja 2.400 saja ya. Ini kita bisa bilang A tambah B, A tambah 3B sama dengan 2.400. 2A tambah 2B sama dengan 2A tambah 4B sama dengan 2.400. Kita bagi 2 aja bisa. A tambah 2B sama dengan 1.200. Ini menjadi persamaan yang pertama. Sedangkan selisih hadiah pemenang kedua dan kelima. Jadi pemenang kedua dikurang sama pemenang kelima itu 1.200. U2-nya kita anggap A tambah B kurang U5-nya A tambah 4B 1.200. Jadi A tambah B dikurang A dikurang 4B sama dengan 1.200. A nya kita bisa hilangkan. Ini jadi min 3B sama dengan 1.200. Berarti B nya sama dengan minus 400 ya. 1.200 bagi min 3. Oke, dapat B nya, tinggal cari A nya. Berarti A nya sama dengan 1.200 dikurang 2B. Berarti 1.200 dikurang 2 kali 400 min 400. Berarti 2.000 ya. Oke, sekarang dia nanya S5-nya. Total hadiahnya sama dengan 5/2. 2 kali 2.000 ditambah 4 dikali min 400 sama dengan 5/2 dikali 4.000 dikurang 1.600 sama dengan 5/2 dikali 2.400. Coret dapat 12. 12 kali 5 6.000, atau kita bisa bilang 6 juta ya total hadiahnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi biar lebih cepat. Nanti bagi yang nggak paham itu bisa di replay lah ya videonya ya. Coba dipahami lah step by stepnya. Apa ada sengaja kerjanya sedikit lebih lambat untuk biar kalian tahu paham step by stepnya ya. Seorang ibu membagikan coklat kepada 5 orang anaknya. Coba nomor 29 sama nomor 30 ini dipahami karena ini masuk ke dalam soal esai. Menurut aturan deret aritmatika, makin muda usia anaknya makin banyak coklat yang diperoleh. Jika coklat yang diterima anak kedua 11, berarti U2 itu sama dengan 11. U2 itu kita bisa bilang A tambah B sama dengan 11. U4 itu sama dengan 19. A tambah 3B. Maka jumlah seluruh coklat, jadi kita eliminasi aja, langsung kita kurang. Ini min 2B sama dengan minus 8. Kita dapat B nya sama dengan 4. Kemudian kita cari A nya dari persamaan yang pertama aja. A tambah B sama dengan 11. A tambah 4 sama dengan 11. A sama dengan 7. Dia nanya S5 nya berapa ya. 5/2, 2 kali A nya 7 tambah 4 dikali 4 sama dengan 5/2, 14 tambah 16 sama dengan 5/2 kali 30. Coret dapat 15 sama dengan 75.
Oke ya, itu. Nomor terakhir untuk pembahasan kisi-kisi atau ujian kalian. Sutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 32, berarti U1-nya 32. Paling panjang berarti U6 sama dengan 243. U6 itu AR pangkat 5. 243. A-nya 32 dikali R pangkat 5 sama dengan 243. Jadi R pangkat 5 sama dengan 243 per 32. Kemudian R pangkat 5 sama dengan 243 itu 3 pangkat 5. 32 itu 2 pangkat 5. Jadi R pangkat 5 sama dengan, kalau ini kita gabungkan dalam bentuk eksponen, ini jadi 3 per 2 pangkat 5 ya. Jadi kita bisa sederhanakan, berarti R-nya sama dengan 3 per 2. Saya dapat rasio 3 per 2. Kita tinggal cari aja nilai S6. Sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1 per R kurang 1. Dimana A-nya adalah 32. Rasionya 3 per 2 pangkat 6 kurang 1 per 3 per 2 kurang 1. Sama dengan 32 dikali 3 pangkat 6 itu 729. 729 per 64 kurang 1 per 1 per 2. 1 per 2 nya naik ke atas jadi kali 2 per 1. Jadi kita bisa buat ya 32 dikali 729 dikurang 64 sama dengan penyebut ya. Per 64 dikali 2 per 1. Kalau ini kita sederhanakan, 32 dibagi 64 dapat 2. 2 bagi 2 habis. Tinggal 729 dikurang 64. 5, 6, 6. 665 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk materi barisan dan deret, kalian cukup pahami dari kisi-kisi yang Bapak kasih ini. Semoga kalian bisa memahaminya lah dengan baik. Oke ya, sekian ya untuk kisi-kisi barisan dan deret. Thank you.